matang secara teori-teori begitu di lapangan. Jadi mungkin nanti saya akan sedikit bicara masalah praktek-prakteknya, apa yang kami temukan, apa kendala-kendalanya, seperti itu. Di kiri ada agenda untuk hari ini. Namun sebelum ke sana, kemarin saya ngobrol dengan Pak Pringgo, karena ini sifatnya workshop gitu. Pak, kita minta untuk beneran workshop yuk gitu. Aktivitas apa nih begitu. Gitu. Jadi atas restu dari Bapak Kaprodinya ya, monggo Bapak Ibu silakan mengambil gadgetnya. Boleh dengan sebentar. Kalau untuk pakai laptop bisa juga silakan diketikkan di browsernya s.id _K3L PSPPI berbesar semuanya. Atau kalau Bapak Ibu menggunakan handphone juga bisa, tinggal buka kameranya, kemudian mengarahkan ke QR code yang tersedia. Oh iya, nggak bisa Pak Irwan, kalau di situ nggak bisa sebentar. Saya coba ya, saya coba share screen sebentar. Mohon maaf, saya coba share. Oh, ternyata saya harus stop share dulu. Saya berikan linknya. Kita akan join dengan Slido. Bentar. Saya berikan di chat ya linknya, Bapak Ibu. Ya, sudah saya tempatkan di chat. Ya, bagi yang belum, silakan difoto ininya QR code-nya. Nanti akan mengarah ke tampilan yang, maaf, saya harusnya share window. Ya, izin saya share window saya. Nah, nanti akan mengarah ke sini. Ya, siap nggih? Ini hanya survei saja, ini bukan kuis apa-apa begitu ya. Saya tidak punya kewenangan di situ. Jadi kita supaya melek semua karena ini jam-jam rawan gitu. Kalau dilihat dari ilmunya Prof Bambang, jam-jam rawan terjadi microsleep begitu ya, antara bengong atau ngantuk gitu ya. Yeah, maka kita coba. Baik, kita mencoba opini saja Bapak Ibu. Saya mencoba menampung opini Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, seberapa aman sih kampus UNS begitu? Wah, ada yang sangat-sangat aman, nggak ada apa-apa. Oke, tidak ada suatu potensi bahaya apapun begitu. Ada juga yang hampir tidak aman begitu, nomor 2. Oke. Bisa beragam seperti ini nih, tapi dominannya ada di nomor 4 ya. Masih aman, masih relatif aman. Survei ini pernah saya tampilkan juga di acara Bincang K3. Nah, ini saya mohon ini ya, izin sekilas-sekilas saya akan cerita juga tentang apa yang kami lakukan di FT Undip. Kami mempunyai kegiatan rutin, hampir rutin setiap bulanan, begitu beberapa bulan sekali. Nah, itu adalah Bincang K3. Bincang K3 itu saat ini karena baru berjalan setahun terakhir, kami mengundang narasumber lokal dari kami aja, jadi berbagi dari kita untuk kita. Nah, rencananya di tahun 2022 kami akan memanggil narasumber-narasumber dari luar, mungkin alumni, mungkin rekan-rekan universitas lain yang sudah menerapkan K3. Nah, ini pernah saya tampilkan di Bincang K3 yang pertama. Kebetulan waktu itu karena saya koordinator P2K3 di Fakultas Teknik Undip, jadi saya membuka acaranya dan saya tampilkan seperti ini. Saya ingin mengcapture bagaimana pendapat mereka. Rata-rata juga jatuhnya di 4 dan 5. Kita pede. Kita pede karena ini rumah kita. Setiap hari kita lihat, baik-baik saja. Bertahun-tahun kita kerja di tempat itu, aman-aman aja gitu. Tapi ternyata tidak demikian, Bapak Ibu. Kalau kita lihat kejadian paling parahnya gitu ya, kan kita bicara yang paling worst case-nya aja. Emang apa sih yang bisa terjadi begitu? Ternyata kalau kita runtut, kalau kita kumpulkan data bisa, begitu. Kebetulan saya nggak bawa datanya di sini, tapi saya coba cuplikan berita-berita baik di kampus di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena kita mungkin ya, karena mungkin Bapak Ibu yang di industri, yang sering ke industri, sering ke lokasi lapangan gitu, membandingkan dengan tempat kerja di lapangan,
tempat kita nggak ada apa-apanya begitu ya. Potensi bahayanya kita cuma kerja dengan kertas, dengan komputer. Kalau di tempat lain mungkin dengan pembakaran gitu ya, migas dan seterusnya gitu. Tapi ternyata potensi bahaya di lingkungan kampus itu luar biasa. Saya coba tunjukkan kecelakaan-kecelakaan yang bisa terjadi di kampus di dalam negeri maupun di luar negeri. Kebakaran aja salah satunya yang cukup tinggi potensi bahayanya. Itu sumbernya bisa beraneka ragam, mulai dari memang lokasinya dekat dengan daerah yang mudah terbakar seperti hutan, kemudian aktivitas-aktivitas pembakaran yang sengaja dilakukan, atau yang pojok kanan atas itu tidak sengaja begitu ya, konsleting dan seterusnya. Itu potensinya luar biasa tersebar di setiap sudut kampus kita. Gitu. Itu yang ingin saya gugah pertama. Bapak Ibu, kampus kita tidak seaman itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ini coba saya petakan ya, apa-apa saja sih sebenarnya potensi bahaya. Kalau di FT Undip, setidaknya yang mencoba kami petakan sebelum saya bicara di publik itu, sebelum bincang K3, kami mencoba memetakan secara sederhana. Ternyata hampir di setiap lokasi itu potensi bahaya fisik itu muncul, potensi bahaya biologis juga. Kimiawi ada di beberapa, khususnya mungkin yang berkaitan dengan aktivitas chemical begitu. Ergonomi hampir di setiap lokasi, karena Prof. Bambang pasti setuju dengan saya, di setiap ada manusia itu ada potensi ergonominya, tinggal nanti resikonya besar atau kecil, seperti itu. Psikososial juga, gitu. Ini yang sedang marak diangkat oleh Mas Menteri ya, tentang sexual harassment yang ternyata juga banyak ditemukan di kampus gitu. Mudah-mudahan tidak di kampus kita bersama ya, Bapak Ibu. Tapi ini harus kita sadari bahwa ada potensi seperti itu. Bagaimana dengan resikonya? Ternyata cukup tinggi, dan kalau kita lihat yang mana yang paling concern-nya kita begitu ya, ketinggian, karena hampir semua area kampus itu setidaknya lantai 2 atau lebih begitu. Maka ada potensi bahaya ketinggian yang luar biasa. Di luar itu, aktivitas-aktivitas yang menuntut kita naik ke atas begitu ya, di atas ketinggian 1,2 itu sudah dianggap ketinggian. Di atas 1,2 meter itu sudah juga banyak gitu aktivitas-aktivitas seperti itu. Nanti kita lihat bersama. Kemudian jelas tersetrum listrik gitu ya. Kalau arusnya saya angkat tangan gitu. Apakah harus kuat arus lemah gitu? Itu ranahnya teman-teman di elektro. Tapi banyak sekali potensi bahaya dan risiko tersetrum ini di kampus kita, karena hampir setiap aktivitas kita melibatkan peralatan elektronik. Pembakaran jelas, terjepit bagian mesin ada, dan sebagainya. Nah, kemudian saya akan mengarah ke lalu apa nih yang bisa kita lakukan. Saya mencoba berangkat lagi setelah mudah-mudahan sudah terbuka insight kita bersama begitu ya, pemahaman kita bersama bahwa tadi nilai 4 tadi patut kita pertanyakan apakah benar-benar 4 atau bagaimana. Oke, kita lihat bersama. Saya diminta untuk memaparkan mengenai K3. Secara filosofi, kenapa sih K3 itu penting? Ya, itu harkat martabat manusia memang harus kita lindungi begitu ya. Jadi tujuannya penerapan occupational safety and health adalah melindungi setiap insan manusia di dalamnya yang beraktivitas di situ begitu. Kalau dilihat dari sisi yang lain, human capital pun sebenarnya kan kita inginnya semua pekerja itu mencapai tujuan bekerjanya gitu ya, yang nanti bisa mewujudkan produktivitas dan kesejahteraan. Jadi maksud saya di sini adalah kita inline gitu. Occupational safety and health tidak berjalan sendiri, tapi inline dengan program-program yang lainnya. Kalau sedikit cerita tentang perkembangan K3 dari dulu kala gitu ya, sampai ke Indonesia, memang cukup terlambat kita. Baru 1970-an mulai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja. Tapi sampai sekarang terus-menerus berkembang, ditransformasi begitu ya, sampai kita punya banyak sekali kalau Bapak Ibu yang ikut pelatihan sertifikasi AK3U misalnya, itu segepok, sebendel gitu ya peraturan K3-nya yang patut kita pahami bersama.
Kemudian, nah internasional juga berkembang sampai yang terbaru kemarin 2018 adalah transformasi dari OSAS 18001 yang tidak lagi digunakan menjadi ISO 45001. Sistem informasi, sistem manajemen inilah yang kemudian kami terapkan di FT Undip. Di tempat lain, silakan bagi yang kalau UNS menerapkan sistem sertifikasi internasional, ada baiknya juga melibatkan ISO 45001 inline dengan mungkin 21001, 9001 begitu. Atau ada juga beberapa tempat kerja yang kami menerapkan peraturan lokal saja SMK 3 monggo gitu, karena dua-duanya sama sejalan. Baik, jadi ranahnya apa? Ranahnya K3 adalah dalam hal keselamatan, kesehatan, dan juga perlindungan dari lingkungan gitu. Ya, namun karena background saya adalah teknik industri, saya tidak terlalu banyak bergerak di area lingkungannya gitu. Hanya lingkungan yang cover atau resikonya ke manusia itu tetap harus kita perhatikan. Nah, tujuan akhirnya adalah free from danger. Itu saja sebenarnya. Kenapa sih mau menerapkan K3? Tadi melindungi harkat hidup orang banyak, begitu hak manusia itu, kemudian supaya free from danger, titik gitu. Nah, jadi semua aktivitas K3 yang kita lakukan selalu menuju ke situ. Free from danger yang jangka pendek, yaitu kecelakaan kerja, maupun danger yang sifatnya jangka panjang, kronis begitu ya, yaitu penyakit akibat kerja. Ini yang jarang disadari gitu. Bahkan bagi teman-teman yang di industri pun gitu di pabrik gitu ya, saya sampaikan juga jarang gitu ya bisa melihat bahwa oh aktivitas-aktivitas ini ternyata at the end nanti bisa menimbulkan penyakit akibat kerja. Nah, itu yang ingin kita gugah bersama. Nah, sebelum langkah lebih lanjut, ada beberapa terminologi yang mau saya setarakan begitu ya, Bapak Ibu. Tadi sempat saya menyampaikan mengenai potensi bahaya. Potensi bahaya atau hazard itu yang pertama, yaitu segala sesuatu bisa substansi begitu ya, bisa tangible, bisa intangible yang dapat menyebabkan bahaya kalau tidak terkontrol. Jadi ini adalah sumbernya. Nah, dari hazard itu baru kemudian menyebabkan resikonya apa. Oke. Kemudian jika tidak dikontrol, maka dapat menyebabkan satu benturan begitu ya, benturan antara substansi-substansi itu, yaitu insiden, gitu ya. Namun bisa jadi insiden itu tidak berujung ke kecelakaan, bisa juga berujung ke kecelakaan, tergantung bagaimana dia benturannya, gitu ya, kontak antara substansi itu. Nah, jika berujung ke kecelakaan atau accident, maka akan bisa berakibat loss. Nah, loss ini yang paling gampang kalau bicara tentang K3 di lapangan, loss ini yang kemudian kita tonjolkan, kan karena semua tidak akan mau ada loss, tidak akan mau ada injury, seperti itu. Dan sayangnya, loss itu yang sering kelihatan adalah yang tip of the iceberg-nya saja gitu ya, yang sifatnya mungkin visible cost seperti ini. Padahal kita tahu bahwa banyak hal-hal yang sifatnya indirect cost yang tidak terlihat. Termasuk mungkin juga yang tidak dalam jangka pendek ya, bisa menimbulkan biaya seperti citra baik. Itu udah paling tidak terlihat biasanya gitu, tapi efeknya luar biasa. Kemudian selain iceberg phenomenon di K3, juga ada fenomena safety triangle ya oleh Frank Bird yang dulu mengumpulkan data beberapa kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, ternyata menyimpulkan dari sekian banyak ratusan kecelakaan yang terjadi itu setidaknya ada satu yang berakibat fatality atau disebut sebagai major accident gitu ya. Nah, ada sekian perbandingannya 1:30-300 ya yang hasil penelitian beliau seperti itu, 30 menghasilkan minor injury. Baru sisanya tuh banyak sekali yang menghasilkan near miss gitu ya, tidak ada injury sama sekali. Ada insiden, ada kontak antara substansi tapi tidak ada injury. Nah, dari sini sebenarnya yang perlu kita waspadai artinya jika di tempat kerja kita, di kampus kita ada laporan hampir kepleset, oh tapi aman kok, nggak apa-apa gitu.
hampir senggolan, oh tapi nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, nggak cedera apapun, tidak ada loss sama sekali, gitu misalnya. Hampir ini, hampir itu, saking banyaknya hampirnya gitu. Kadang biasanya itu tidak tercapture. Oh, masih aman, baik-baik saja. Padahal itu sudah satu gejala. Jangan sampai yang tadi hampir-hampir-hampir itu kemudian menimbulkan satu kejadian major accident. Gitu. Nah, maka kalau udah hampir-hampir-hampir itu ya harus segera kita tangani. Nah, di situ kontribusi Bapak Ibu dari PSPPI ya. Bagaimana sih pendekatan-pendekatan dari engineering-nya bisa diterapkan seperti itu yang contoh dari Pak Prof. Bambang tadi. Begitu. Kemudian kalau teori mungkin saya lewatkan saja. Bisa Bapak Ibu gunakan teori mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks yang melibatkan sistem begitu ya. Boleh pendekatannya apa-apa saja boleh. Oke, di sini ada barcode lagi ya. Saya izin. Sudah mulai mengantuk lagi kah? Kita scan barcode lagi ya Bapak Ibu ya, ke halaman atau pertanyaan yang berikutnya. Baik. Oke. Apakah pernah mengalami kondisi ini di kampus? Near miss, pasti. Ada hampir kesenggol. Hampir tabrakan gitu ya, papasan dengan mobil, hampir sudah kesenggol dikit tapi tidak bahaya gitu ya. Kemudian, waduh, surprising ada yang major injury. Mudah-mudahan sudah pulih ya, tidak berakibat yang fatal. Oke. Baik, terima kasih sudah berkontribusi dalam surveinya. Terlihat ya Bapak Ibu bahwa segitiga itu memang nyata dari yang Frank Bird tadi. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Sekarang kita tahu, oh, saya pernah mengalami near miss di sini, di sudut sana. Waktu ini, waktu itu, begitu ya. Nah, itu yang kemudian kita sebagai seorang insinyur, yang nggak boleh diam-diam aja yang tadi Prof. Bambang sampaikan, ya kita harus bertanggung jawab, kita berikan kontribusi kita, apa yang bisa kita perbaiki dari ilmu kita. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ke sistem manajemen K3. Dari cerita tadi, ada beberapa terminologi ya, baru terminologi awal. Jadi apa nih kerangka pikir atau pola pikirnya? Apa yang harus kita lakukan kemudian? Di Indonesia kita sudah punya pegangan banyak Bapak Ibu. Ini peraturan semua sampai yang detil sekali ada. Gitu ya, mulai dari yang umum sekali seperti Undang-Undang 1 tahun 70, kemudian pegangan utama dalam sistem manajemen K3 itu PP 50 2012. Kemudian juga yang sering, ini saya ambilkan yang sering-sering kita gunakan di kampus terutama, seperti Permenaker 5 2018 itu terkait misalnya bagaimana sih menghitung standarnya kebisingan, iklim kerja, dan ergonomi juga masuk ke dalamnya ya, 2018 sudah mulai masuk. Kemudian ada standar K3 di perkantoran, ada kesehatan kerja, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian juga karena kita sudah punya Standar Nasional Indonesia, SNI, juga ada di dalamnya ternyata. Yaitu 30.001 mengenai manajemen risiko. Sedangkan untuk sistem manajemennya itu kita masih SMK 3. Gitu. Belum ada SNI untuk yang ISO 45001. Untuk organisasinya secara global ada UN yang mendukung kegiatan ini, ILO juga tentunya. Kemudian di Indonesia pun ada. Di kampus, organisasi apa yang bisa kita bentuk? Yang paling utama ya unit K3L begitu ya, atau lebih bekennya kalau di kalangan K3 dikenal dengan P2K3, Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dan lingkungan boleh ditambahkan P2K3L. Levelnya adalah di level universitas untuk skop universitas dan juga level fakultas. Tapi tidak selesai di situ karena pengalaman kami perlu dipecah ke unit yang terkecil yaitu departemen. Nah, kalau kita lihat ISO 45001, klausulnya kurang lebih seperti ini. Ada 10 dan saya rasa harusnya memang sama begitu ya, pola pikirnya pasti sama dengan ISO atau sistem manajemen yang lain.
Plan Do Check Action. PDCA itu diterapkan di mana-mana. Memang itu sistem manajemen kita begitu. Sama di ISO 45001 pun demikian. Apa yang kita planning? Di situ kita akan nanti lakukan bagaimana mengidentifikasi bahaya, bagaimana menilai risiko. Ya, tadi sudah ada hazard, ada risiko juga. Oke, kemudian bagaimana leadership-nya? Nah, sebelum ke planning kita harus tetapkan leadership-nya dulu gitu ya. Bagaimana komitmen dari pimpinan? Itu jadi satu hal yang utama ya dalam ISO. Komitmen pimpinan diperlihatkan di setiap kegiatan gitu. Termasuk ya ini saya mengapresiasi sekali masih ada Pak Dekan FTI dan Pak Dekan FTP ya di sini dalam ini juga menunjukkan komitmen beliau begitu. Nah, kemudian planning, kemudian do, support dan operation, kemudian bagaimana kita mengecek gitu ya dengan audit internal eksternal, kemudian ada safety patrol dan seterusnya gitu. Kemudian improvement jelas, continuous improvement wajib dilakukan. Dan ISO 45001 ini berkontribusi terhadap sustainable goals yang marak ya, yang sedang kita terapkan juga di kampus kita. Oke, kalau kita lihat SMK 3 yang tadi saya sampaikan, monggo kalau di tempat Bapak Ibu menerapkan ISO 45001 kan bagus begitu ya karena international standard. Tapi jika menerapkan SMK 3 pun baik karena memang sudah inline begitu ya, sama plan do check action tahapannya, kemudian komponen atau subklausulnya pun detail, sedetail ISO 45001. Ya, di situ kita pertama dimulai dengan komitmen dan penetapan kebijakan pimpinan, kemudian ada perencanaan, penerapan operasi, pengujian, dan juga peninjauan dan penyempurnaan berkelanjutan. Nah, kalau untuk penilaiannya yang agak ini ya, apa namanya, spesifik kalau ke SMK 3, dan bagaimana nanti audit atau penerapannya di lapangan, begitu ya, fokusnya juga bisa bertahap, beda dengan ISO 45001 tadi. Nah, misal di tempat Bapak Ibu, jika mau menerapkan SMK 3, masih dalam kriteria awal, misalnya baru mau menerapkan, gitu ya, silakan fokus ke 64 kriteria awal dulu. Nah, poin-poinnya 64 apa? Ada di peraturan SMK 350 2012. Seperti itu. Nah, dari situ kemudian ada penilaiannya. Bagaimana penilaiannya? Jika penilaiannya sudah baik, boleh ke level yang berikutnya, di tingkat transisi. Kemudian jika sudah, kemudian bisa ke tingkat lanjutan. Nah, dari sinilah kemudian mulai kelihatan begitu ya, mulai bisa pamer nih kalau kita sudah bisa mencapai penilaian penerapan baik di tingkat lanjutan. Kita akan mendapatkan bendera perak, dan kalau sudah nilai memuaskan, kita akan mendapatkan bendera emas. Begitu. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, plan do check action-nya dimulai dari komitmen jelas, kemudian berikutnya adalah plan. Di dalam plan itu ada beberapa tahapan yang teknis yang perlu kita lakukan begitu. Nah, saya rasa memang dari Bapak Ibu PSPPI kontribusinya utamanya di sini. Ya, di dalam plan itu bagaimana kita melakukan, yang pertama adalah identifikasi potensi bahaya, kemudian kedua penilaian risiko, dan ketiga adalah pengendalian. Oke, kita coba satu persatu. Jadi saya hari ini akan fokus ke bagian 3 tahap utama itu saja ya Bapak Ibu. Baik, identifikasi potensi bahaya. Kenapa dilakukan? Karena kita ingin mencegah si Murphy's Law. Mungkin Bapak Ibu yang dari background-nya teknik mesin ya sudah kenal sekali dengan Murphy's ini. Karena dia bukan background-nya bukan K3, tapi hukumnya itu kita terapkan gitu. Karena whatever that can be wrong will be akan bahaya gitu, akan muncul gitu ya. Apapun yang bisa menimbulkan bahaya ya suatu saat akan kejadian gitu. Nah, itu yang kita mau cegah. Makanya apa-apa yang menimbulkan bahaya di tempat kerja kita identifikasi. Gitu. Itu poin pentingnya. Kita mau identifikasi supaya nanti tidak beneran terjadi, kecelakaan itu tidak beneran terjadi. Nah, apa-apa sih yang sebenarnya kita fokuskan di sini, di hazard? Nah, yaitu substansi atau boleh tangible, boleh intangible yang bisa mencederai orang, bisa mencederai setiap insan
sivitas akademik kalau di kampus, baik yang ada di dalam kampus maupun tamu, ya, karena mereka juga harus kita lindungi hak asasinya, begitu ya, akan keselamatan tadi. Kemudian juga bisa membahayakan lingkungan. Nah, itu juga menjadi hazard kita. Ya. Kemudian juga bisa mempengaruhi atau bisa mengganggu keseimbangan lingkungan itu sendiri. Ya, merusak dan seterusnya, menyebabkan loss gitu ya, injury dan seterusnya. Atau kalau di tempat kerja mungkin tidak langsung merusak tapi bisa merubah schedule. Ya, merubah quality produk kita. Nah, itu juga hazard yang ingin kita hilangkan begitu ya, atau minimasi resikonya. Nah, kalau dari paling mudahnya begitu ya, supaya kita benar-benar bisa memetakan hazard ini supaya tidak ada yang kelewat, saya biasanya menggunakan klasifikasi hazard seperti ini. Di luar sana mungkin ada klasifikasi 4 klasifikasi, ada yang 6 klasifikasi, monggo silakan. Tapi dengan adanya klasifikasi seperti ini akan lebih mudah Bapak Ibu. Ya, contohnya physical hazard. Yang pertama, physical hazard ya hazard yang sifatnya fisik, misalnya kebisingan, getaran, gitu. Kemudian mekanik jelas, mesin-mesin mekanik, kemudian mungkin apa namanya tata letak ruang pintu, gitu misalnya, seperti itu, yang bisa menimbulkan bahaya ya dari lingkungan yang sifatnya fisik. Kemudian chemical, jelas yang substansi-substansi baik dia padat, cair maupun gas, yang bisa dari situ ada muncul bahayanya, apakah korosi, ledakan, seperti itu. Kemudian biological hazard, yang kuncinya adalah kata kuncinya dari living organism, ya, dari makhluk hidup. Ya, kalau sekarang masih ngetren ya, Mbak, Corona itu yang nggak hilang-hilang. Nah, itu jelas biological hazard. Gitu. Kemudian sampai yang besar-besar. Nah, dulu di kampus FT Undip, itu tidak disadari. Oh, biological hazard. Oh, tidak ada aman. Begitu kami audit ke lapangan, ada kucing main-main di jalan gitu ya. Dan beranak pinak ternyata itu tidak disadari sebagai hazard. Kenapa bisa hazard? Ya kalau dia bawa penyakit bagaimana? Kalau dia nambah banyak beranak pinak di situ berkembang biak bagaimana? Belum lagi mungkin dia kan nggak bisa kita atur buang kotorannya harus di mana seperti itu misalnya gitu ya. Dan bukan ranah ya, bukan lokasinya, memang bukan di kampus begitu ya, karena memang kampus tidak cover itu, kecuali mungkin teman-teman yang dari saya kurang tahu mungkin peternakan begitu ya, jelas ada hewan ternaknya di situ. Nah, tapi kayak kucing, kemudian yang sering tidak disadari itu nyamuk lalat, tikus. Nah, tikus juga banyak tuh, tapi ya kita udah tahu ya bahwa itu hazard. Kemudian kelawar yang surprisingly ada juga gitu ya di tempat kami. Ergonomic hazard. Nah, dimanapun di situ ada manusia yang bekerja, bisa jadi ada hazard di sini. Seperti misalnya forceful exertion, misalnya penggunaan tenaga yang berlebihan. Kemudian bisa jadi di situ kayak ada manual material handling, misalkan seperti itu, yang menggunakan tenaga, dorong, tarik, dan seterusnya. Atau yang paling banyak ditemukan adalah postur. Nah, hazard yang dari postur duduk yang kurang baik, postur berdiri, postur bekerja yang tidak sangat-sangat menjauhi normal begitu ya, awkward posture dan lain sebagainya. Itu ergonomi, mulai dari shift juga bisa gitu, beban kerja fisik, beban kerja mental, semuanya masuk ke ergonomic hazard. Kemudian psikososial atau psikologis. Nah, ini yang mungkin kita sadari tapi belum banyak yang yang terlihat, yang belum banyak yang bersuara, yang berani menyuarakan begitu ya. Seperti harassment, kemudian bullying kalau di kampus gitu ya. Mudah-mudahan semakin lama semakin membaik. Kalau dulu saya masih bisa ngeles gitu sebagai senior, bullying itu untuk menyatukan, tapi tidak ternyata gitu. Kita bisa melakukan hal lain kok tanpa melakukan bullying untuk membuat persatuan tadi gitu ya. Oke, baik. Sebelum kita ngantuk, di-scan lagi Bapak Ibu. Saya coba ini ya, coba survei kembali. Mudah-mudahan waktunya nututi.
Baik, dari penjelasan tadi hazard begitu ya. Kira-kira potensi bahaya apa saja yang ada di kampus Bapak Ibu di UNS? Mudah-mudahan tidak kebalik dengan risk ya. Oke, kebakaran bisa. Pembakaran ya lebih tepatnya. Karena kalau kebakaran itu lebih tepatnya menjadi resiko. Oke, pohon tumbang, baik. Apalagi kira-kira Bapak Ibu. Karena rindang ya. Saya sendiri kalau ada Pak Wahyudi nih, kayaknya saya dijewer beneran pingin ke UNS, pingin ke UNS. Berapa kali saya bilang gitu, tapi belum pernah ke UNS. Pingin ke sana, pingin ngelihat kayaknya teduh gitu dari luar, kayaknya teduh. Baik. Nah, potensi bahaya apa lagi ya? Nah, ini bisa dirunut Bapak Ibu karena kita kan juga belajar root cause analysis ya. Nah, kita bisa gunakan teknik root cause analysis. Kecelakaan mobil motor disebabkan karena apa? Karena kecelakaan itu adalah bukan causal efeknya gitu ya, dia efeknya gitu kan. Nah, causal factornya apa nih? Root cause-nya apa? Itu yang kemudian menjadi potensi bahaya. Apakah pengaturan lalu lintasnya yang harusnya ini dua arah tapi harusnya satu arah tapi dipaksakan dua arah misalkan seperti itu, atau apa namanya persimpangan yang tidak terlihat begitu ya, kan ada biasanya pertigaan perempat yang tidak terlihat dari satu sisi, apakah karena dia tertutup gedung, tertutup pohon misalkan seperti itu. Nah itu yang kemudian menjadi potensi bahaya. Kecelakaan motor, kecelakaan mobilnya bisa menjadi resiko. Dan resikonya tidak berhenti di situ, resiko lanjutannya jelas loss dari mobilnya, loss dari orangnya, dan lain sebagainya. Terjatuh, nah ini masih ada yang keliru. Ini kan ya Bapak Ibu ya, terjatuh, terpleset pun demikian. Itu juga risiko. Nah, yang perlu kita cari tahu, potensi bahayanya apa? Kok bisa terjatuh? Apakah ukuran tangga nih, kalau Bapak Ibu insinyur kan dalam merancang tangga ada standarnya. Berapa sih anak tangga itu lebarnya, tingginya harus berapa sih? Berapa anak tangga yang diperbolehkan sampai, mohon maaf, ini ya terbuka. Berapa anak tangga yang diperbolehkan sampai harus ada rest areanya, seperti itu. Misalnya, mohon maaf emailnya langsung terbuka. Oke. Nah, itu kan ada aturannya. Apakah dia terlalu sempit atau misalnya yang paling sering kami temukan di FT Undip adalah tangganya oke, tapi tidak ada anti slip. Atau anti slipnya itu ya namanya teman-teman OB ya, kadang kita bilangin dibersihkan gitu ya, kan tangganya juga dibersihkan. Ternyata anti slipnya juga dibersihkan, dicabutin gitu karena tidak tidak elok katanya gitu, dicabutin anti slipnya. Waduh, padahal kan itu justru memang untuk biar nggak licin seperti itu. Nah, apa sih yang menyebabkan terjatuh dari tangga? Apa sih yang menyebabkan terpleset? Itu yang harus kemudian dicari tahu. Itu yang menjadi hazard gitu Bapak Ibu. Kursi patah. Nah, patah ini juga bisa dicari ya root cause-nya apa. Apakah strukturnya begitu ya, Pak, saya bicara struktur kursi gitu misalnya, atau dimensinya dan seterusnya. Kalau dari ergonomi, saya izin lanjutkan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memetakan secara sistematis hazard ini? Ada banyak toolsnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendengar seperti FMEA, FTA, itu bisa digunakan juga. Kemudian yang paling sederhana yang nanti akan saya paparkan adalah job safety analysis atau job hazard analysis. Di lain kesempatan mudah-mudahan kalau masih ada waktu kita juga bisa bicara tentang HIRAK. Saya sebenarnya menyiapkan satu drive kalau misalnya perlu aktivitas begitu ya. Saya menyiapkan template HIRAK yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk pelatihan. Untuk HAZOP itu juga bisa digunakan biasanya untuk industri yang continue, ya seperti di pabrik semen misalkan seperti itu. Oke, JSA kita gunakan karena ini sebagai sistem yang sederhana gitu ya, yang dapat mengeliminasi, meminimasi hazard. Dan JSA ini berangkat dari namanya job safety analysis, dia berangkat dari job. Nah,
Kapan kita gunakan itu? Biasanya kita gunakan untuk misalnya menyusun rencana kerja, IK, instruksi kerja, atau SOP di satu laboratorium atau satu aktivitas kerja, seperti itu. Atau misalnya yang paling sering Bapak Ibu temukan mungkin kalau ada pihak ketiga mau kerja, perbaikan, renovasi, nah itu yang kita minta untuk susun, yaitu JSA dulu. Supaya kita bisa breakdown job-nya menjadi task. Tasknya harus kelihatan supaya dari situ kita bisa tahu hazardnya apa gitu. Nah, JSA selain bisa secara sistematis dia membantu kita menemukan hazard, JSA ini juga bisa kita gunakan sebagai panduan sebagai SOP gitu. Nah, jadi untuk aktivitas di laboratorium itu akan lebih bagus kalau kita sediakan JSA ini. Kalau sudah ada panduannya itu bisa kita bisa jadikan sebagai SOP aktivitas di lab gitu. Kapan dilakukan sebelum operasi atau jika ada perbaikan-perbaikan seperti itu. Secara reguler juga bisa kita susun JSA-nya karena bisa jadi ada perubahan material, perubahan tata letak gitu ya, perubahan prosedur kerja dan lain sebagainya. Nah, siapa yang patut mengerjakan ini? Tentu pihak K3, P2K3 juga terlibat, tapi yang paling penting adalah operator atau employee atau pekerja itu sendiri. Misalkan kalau ini di lab, maka yang harus yang ikut membuat JSA adalah mahasiswa. Gitu. Jadi mahasiswa harus dilibatkan supaya dia aware, supaya dia tahu apa yang harus saya kerjakan dan apa sih bahayanya dari setiap aktivitas saya. Untuk pihak ketiga tadi juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap sekarang sudah mulai ketat, setiap ada pihak ketiga yang mau renovasi di tempat kami minta hold dulu, nggak boleh kerja dulu sebelum ada safety induction. Nah, di dalam safety induction itu kita petakan JSA bersama-sama. Tahapannya apa saja? Mau cuman bikin fasad sekalipun gitu ya. Tahapan bikin fasad apa aja? Saya minta untuk breakdown masing-masing. Di situ pakai alatnya apa? Kemudian potensi bahayanya apa kira-kira? Kita petakan bersama. Gitu. Nah, baru setelah itu diinformasikan ke setiap pekerja. Tahapannya seperti ini Bapak Ibu, jadi memang di awal harus dilibatkan pekerjanya terlebih dahulu, supaya senada begitu ya. Kemudian kita pilih pekerjaannya, gitu ya, jobnya. Kalau ini untuk di industri, job mana nih yang akan dipetakan gitu ya, aktivitasnya kan banyak gitu ya. Yang mana yang bisa dipetakan? Kita bisa pakai kunci yang 6 kunci di sini, misalnya yang accident frekuensinya tinggi, kemudian yang pernah menimbulkan cedera, injury, gitu ya, severity-nya juga tinggi, gitu ya. Tidak ada injury, tapi sekalinya ada injury langsung fatality, gitu misalnya, wah itu juga harus dipetakan, atau new job, dan seterusnya. Nah, langkah berikutnya adalah memecah si job tadi menjadi task, atau tahapan kerja, supaya dari satu aktivitas itu yang dia mutually eksklusif ya, tidak tumpang tindih dengan aktivitas yang lainnya, bisa kita tahu di situ tuh potensi bahayanya apa-apa saja. Setelah itu baru kita petakan hazardnya dari setiap aktivitas tersebut. Silakan bisa digunakan klasifikasi hazard yang tadi sudah kita latih. Ada 5 klasifikasi hazard atau 6 atau 4 itu. Boleh digunakan yang mana yang paling nyaman. Ya, kalau tidak ada panduan, ada klasifikasi hazardnya juga bisa menggunakan ini environmental condition dari hazard dari environmental, kemudian hazard dari work practice-nya atau hazard dari equipment-nya. Itu pun boleh. Ya, tapi kita gunakan satu klasifikasi karena kalau nggak pakai klasifikasi biasanya kemudian kita hanya nebak-nebak kira-kira hazardnya apa begitu, dan nanti biasanya ada yang terlewat kalau seperti itu. Nah, kemudian tahapan yang paling penting adalah solution. Nah, tidak kalah pentingnya ya dengan klasifikasi hazard, kita berikan solusi. Dari hazard itu kemudian solusinya apa? Biasanya kemudian ada statusnya, apakah dia masih open atau close dan seterusnya. Nah, kalau ini akan menjadi, JSA ini akan jadi panduan untuk mahasiswa di laboratorium misalkan, ya berarti solusinya itu harus dia provide dulu, dia pastikan ada dulu. Apakah itu hanya PPE, APD begitu ya, ataukah harus mengisi form ini, form itu, dan seterusnya gitu. Itu harus dipastikan ada dulu, baru boleh praktikum. Gitu. Ini contohnya untuk pemetaan JSA secara sederhana untuk tadi ya, pekerjaan menghilangkan kotoran di jalan ya.
tadi debris removal ya. Kemudian juga di tahap akhir bisa kita tambahkan training yang diperlukan ya, baik training penggunaan PPE, fire extinguisher dan seterusnya. Nah, itu kalau aktivitas Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau di kampus, itu kan aktivitasnya banyak sekali, gitu ya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Aktivitasnya banyak banget, mulai dari mana, gitu ya. Pengajaran juga mungkin akan beda, gitu ya, dengan seminar, meskipun sama, gitu aktivitasnya apa iya yang mirip-mirip itu dipetakan. Nah, kalau untuk di kampus biasanya ada juga pendekatan HIRAK. Kalau kami di FT Undip dengan ISO 45001 itu dia eksplisit menuliskan ada hazard identification, risk assessment, risk control-nya. Jadi kami pakai HIRAK. Kalau HIRAK potensi bahayanya itu ditinjau per lokasi. Jadi kita pecah-pecah per lokasi kerja di Departemen Teknik Industri misalnya, ada ruang apa saja, di setiap ruangan itu hazardnya apa, begitu. Jadi kita pecah per lokasi. Mau di ruang itu ada, nah dari ruangan misalnya ada ruang rapat di Departemen Teknik Industri UNS gitu. Nah aktivitasnya apa saja di situ. Nah baru kemudian kita petakan kegiatan. Kegiatannya apa? Kegiatan rutin di ruang rapat ya rapat jelas. Kegiatan non rutinnya apa lagi? Mungkin makan bersama misal gitu ya. Atau kegiatan maintenance. Nah, jangan lupa Bapak Ibu karena di setiap lokasi kita kan pasti suatu saat perlu maintenance. Ini sifatnya non rutin. Nah, itu pun harus dipetakan. Apa sih hazard yang muncul pada saat aktivitas non rutin tadi? Nah, untuk pemetaannya juga tidak nebak gitu, tapi silakan digunakan klasifikasi hazard yang tadi, 5 klasifikasi itu. Gitu. Misalnya di ruang rapat, pertama adakah hazard fisika gitu ya, fisik gitu. Kita lihat meja kursinya oke baik-baik saja, tidak ada yang misalnya tajam ujungnya gitu misalnya. Pintu baik gitu ya. Tidak ada potensi bahaya yang muncul resiko misalnya tangannya terjepit di pintu gitu misalnya. Kemudian chemical, adakah chemical di ruang rapat gitu misalnya. Itu kita petakan satu-satu supaya tidak terlewat. Begitu. Melangkah ke tahapan berikutnya yaitu risiko. Kita udah tahu tadi hazard-hazardnya apa saja, maka kemudian kita nilai. Gunanya adalah supaya kita memprioritaskan karena tidak mungkin semuanya kita lakukan perbaikan di saat yang bersamaan. Tentu dalam setiap langkah kita kan pasti ada prioritas. Nah, penilaian risiko ini kita gunakan untuk memprioritaskan gitu. Jadi apa nih yang harus difokuskan untuk P2K3 ngapain dulu? Ya, apa dulu yang harus dilakukan? Nah, dari situ kita bisa tahu dari setiap hazard itu kira-kira resikonya apa saja. Pertama kita petakan dulu. Nah, risiko itu jangan lupa bahwa ada risiko yang sifatnya jangka pendek, yaitu injury, atau jangka panjang, yaitu occupational ill health gitu ya. Oke, ini patut kita petakan semuanya dari setiap hazard yang kita temukan. Mungkin satu hazard itu wajar sekali, kalau satu hazard itu ada banyak resikonya. Ya. Misalnya tadi apa ya, penggunaan tangga yang misalnya ke ruang rapat harus lewat tangga yang sempit misalkan seperti itu. Nah hazardnya mulai dari terpleset biasa sampai dia mungkin terjatuh gegar otak misalkan seperti itu. Kemudian dan tentu resikonya ya maksud saya resikonya bisa beragam mulai dari yang levelnya rendah sampai ke yang parah sekalipun gitu. Nah itu kita petakan masing-masing. Kemudian bagaimana cara asesmennya? Bisa dengan cara kuantitatif maupun kualitatif. Biasanya kalau di lapangan yang kualitatif ini kalau ada expert judgment gitu ya. Kalau ada expert bisa menjudge secara kualitatif. Tapi akan lebih mudah bagi kita karena kan kita harus menyamakan kalau judge rasa-rasanya agak berat kalau di kampus gitu ya karena lokasinya banyak sekali. Nah, biasanya kita samakan persepsi dengan menggunakan kuantitatif. Jadi kita sesuaikan dulu apa nih probabilitasnya, levelnya bagaimana. Kemudian severity-nya levelnya bagaimana seterusnya gitu. Baru kita lakukan penilaian. Yang mengakses adalah semua tim di K3 gitu ya, juga yang memang ada di lokasi tersebut, responsible person of the area.
Assessment step-nya saya langsung ke tahapan yang pertama. Tentu kita harus identifikasi dulu hazardnya. Setelah itu kita tentukan person at risk-nya siapa. Nah, perlu diperhatikan juga ada beberapa special case di sini seperti kalau di tempat kerja ya orang baru, kemudian kalau di kampus mungkin ada yang ekspektan gitu ya, hamil gitu misalnya, itu juga harus diperhatikan potensi resikonya mungkin akan berbeda, atau disable juga bisa. Oke, kemudian yang perlu kita perhatikan juga semua orang kita cover. Jadi tidak hanya sivitas akademik, tapi juga tamu. Nah, apa nih resikonya bagi tamu apa gitu? Karena bisa jadi resiko bagi sivitas akademik yang sudah hafal lokasi itu lebih ringan daripada tamu. Gitu ya. Kalau misalnya kebakaran, dia nggak tahu harus kemana, begitu kan? Maka nanti harus ada rambu-rambu peringatan seperti itu. Ini contoh yang kualitatif, bisa dengan banyak teknik yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham, seperti Delphi, brainstorming, dan seterusnya. Kemudian kalau yang kuantitatif, bisa dengan yang simple, itu biasanya dengan 2 kategori, seperti misalnya ini likelihood dan severity. Ada juga yang menggunakan 5 kategori. Ada juga yang menggunakan, ini 2 kategori dengan 5 level maksud saya, 2 kategori dengan 5 level. Kemudian ini menggunakan 3 kategori dengan 5 level. Nah, monggo silakan, mau digunakan yang mana? Boleh, asal catatannya adalah harus sesuai dengan kondisi di tempat kerja. Nah, seperti misalnya severity-nya. Severity gitu misalnya. Harus deskripsinya harus jelas terlihat di tempat kerja. Nah, biasanya severity ini didekati dari nilai mata uang. Ya, saya contohkan misalnya kerugiannya berapa sih gitu. Kalau yang disebut very low itu kerugian berapa sih? Hanya minor injury saja, tidak ada damage. Oh, mungkin ya 1.000 perak misalkan seperti itu ya. Kemudian yang very high ini berapa kerugiannya? Nah, kenapa harus disesuaikan di tempat kerja? Karena akan berbeda antara tempat kerja yang satu dengan tempat kerja yang lain. Misalkan kalau di lokasi UMKM gitu ya, atau tempat fotokopian gitu ya, itu resikonya mungkin kerugiannya mau sampai terbakar juga tidak yang sampai miliaran, misalkan seperti itu. Tapi kalau di kampus, yang namanya very high itu ya udah harus tinggi gitu. Nah, very low-nya range-nya berapa, itu harus disesuaikan. Ini ada banyak kalung-kalung ini ya. Kemudian dari 2 atau 3 kategori tersebut tinggal di proses apakah dikali ditambah begitu untuk mendapatkan urutan level resiko. Dan ini disepakati aja mau pakai skala yang mana begitu ya. Kemudian kita sepakati. Ini saya contohkan ada 2 model yang berbeda, 2 pengukuran kuantitatif, sama-sama kuantitatif, tapi yang kiri itu skalanya 1-5, nilainya 1-5 juga antara probability dengan impact. Kalau yang kanan nilainya berbeda, probability itu 1-5, sedangkan impact-nya 1-16. Nah, apa efeknya? Efeknya kalau yang di kiri untuk probability yang tinggi tapi impact-nya rendah, dia akan dinilai sama dengan probability yang rendah tapi impact-nya parah. Gitu. Kalau yang di kanan berbeda. Nah, yang mana yang lebih tepat untuk di kampus dipersilahkan, gitu ya. Memilih dengan yang sesuai dengan kondisi kita. Nah, dari penilaian resiko tadi, itu informasinya kita keep, kita pegang, dan kita monitor, gitu ya. Dan tentunya diketahui oleh pimpinan. Dan pasti ada review ya, secara berkala. Baik, saya akan cepat ke solusi pengendalian. Prinsipnya ini, Bapak Ibu. Dari tadi kita sudah memetakan potensi bahayanya, kemudian kita menilai resikonya. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, ada beberapa poin-poin yang bisa kita lakukan, tapi prinsipnya 9 ini. Kita harus mengurangi, menghindari resikonya, kemudian kita juga mengadaptasi teknologi, gitu ya. Sejalan ya dengan yang tadi Pak Prof. Bambang sampaikan, kita juga harus menggunakan teknologi yang terbaru dong, seperti itu. Kemudian combat the risk at the source. Ini yang utama tadi. Kalau tadi ya hasil survei yang sebelumnya banyak yang menyampaikan
resiko, itu belum potensi bahaya. Jadi kita harus runutin tuh. Kita harus cari tahu root cause-nya gitu ya. Root-nya apa? Benar-benar causal efeknya apa nih? Causal faktornya apa gitu. Nah, kita combat di source-nya tadi itu gitu. Baru nanti resikonya akan berkurang. Kemudian juga ada safe place dan safe person. Utamanya adalah safe place. Safe place artinya ya kita pastikan kita punya kolektif protective measures gitu ya. Jadi kita melindungi lokasinya. Semua orang mau siapapun yang ada di sana, sivitas akademik, dosen, tendik, mahasiswa maupun tamu sekalipun ya harus aman. Itu prinsipnya. Tapi kalau ternyata tidak bisa, maka yang bisa kita lakukan adalah safe person. Kita lindungi orang yang mau ke sana, seperti itu. Nah, untuk hierarki kontrolnya, mungkin yang sudah familiar di Bapak Ibu adalah 5 hierarki kontrol yang sebelah kanan ya. Ada eliminasi, substitusi, engineering control, administratif, dan PPE atau personal protective equipment. Di sisi lain ada juga hierarki yang lebih detail yang di sebelah kiri. Tapi maknanya sama. Ya, saya coba tampilkan ini di sebelah kiri ya Bapak Ibu ya. Eliminasi, substitusi, kita ganti, kita hilangkan aktivitas yang atau substansi yang menyebabkan bahaya itu. Kalau nggak bisa, karena biasanya memang tidak bisa Bapak Ibu. Eliminasi yang nggak bisa, gitu ya. Paling nggak kita bisa substitusi, kita ganti caranya, kita ganti metodenya, kita ganti substansinya, bahannya kita ganti. Tentu karena kita juga pendekatannya holistik, kita juga harus meyakinkan kualitas produknya atau kualitas hasil kerjanya tidak berubah gitu ya, tetap bisa baik. Kemudian mengganti work pattern atau mengurangi time exposure. Ya, ini juga dalam rangka mengurangi resikonya. Kemudian, nah, yang banyak bisa Bapak Ibu dari Bapak Ibu insinyur lakukan adalah di sini sebenarnya. Nah, nanti mudah-mudahan bisa ada kesempatan untuk sharing lebih detail lagi engineering controlnya kayak apa begitu. Karena ini akan beda-beda sebenarnya Bapak Ibu, tentu tidak hanya dari sudut pandang K3 saja. Dari ilmu Bapak Ibu sendiri sebenarnya sudah pasti ada begitu ya. Gimana sih cara kita mengontrol begitu ya? Dari teknik sipil apa yang bisa dikerjakan, secara elektronika apa yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, memang tergantung sekali spesifik ke potensi bahayanya dan spesifik ke ini pendekatannya terus pakai ilmu apa begitu. Nah, kita gunakan yang memang sejalan ya, selaras dengan potensi bahaya tersebut gitu. Tapi prinsipnya ini harus kita lakukan terlebih dahulu. Jadi pertama kita eliminasi, nggak bisa eliminasi, kita substitusi, kita ganti cara kerja, pola, bahan, mesin, dan seterusnya. Nggak bisa juga, maka kita lakukan rekayasa. Nah, rekayasa ini dari pendekatan ilmu-ilmu kita sendiri, gitu ya, ilmu TI, ilmu mesin, pertanian, dan seterusnya. Bagaimana cara kita merekayasa? Kalau prinsipnya sih 3 ini, kita isolasi, kita insulasi, atau ventilasi. Oke, kemudian ini sudah masuk ke ranah administratif kontrol. Kita administrasinya dirapikan gitu ya dengan good housekeeping. Ya 5S misalnya, good storage system, dan ini murah, mudah gitu dan langsung efektif. Juga ada safe system of work. Kalau di permesinan biasanya ada lockout takeout begitu ya, di mana dipastikan kalau sedang maintenance tidak ada yang menggunakan sehingga tidak ada kesalahan. Ya. Kemudian ada work permit juga untuk yang low risk, kita bisa gunakan permit atau izin kerja. Ini juga salah satu metode untuk meyakinkan bahwa safe system of work-nya jalan. Dan training juga harus kita lakukan ya Bapak Ibu. Biasanya training itu setidaknya kalau dari peraturan perundang-undangan itu ada 3, yaitu yang pertama di awal, kemudian berkala, dan ada khusus. Khusus ini kalau ada kebutuhan khusus begitu ya. Misalnya tiba-tiba ada pekerjaan di ketinggian, harus ada trainingnya dulu seperti itu. Nah di awal ini induction kami sudah mencoba untuk melakukan induction ke orang yang baru bergabung dengan lingkungan kami, yaitu mahasiswa baru. Nah, dari situ paling mudahnya kita terapkan nih. K3-nya untuk mahasiswa baru nih dulu. Itu harus diinduksi dulu, karena mereka baru kenal nih dengan lingkungan kita. Jadi memang harus kita induksi dulu. Baru nanti latihan-latihan rutin,
training rutin itu untuk semua sivitas akademik. Lebih spesifik ke misalnya ke dosen, tendik, ya kita latih bagaimana mengidentifikasi hazard dengan baik, terus P3K dan seterusnya. Emergency response ini juga penting. Nah, terakhir sekali, kalau kita tidak bisa melakukan perlindungan safe place tadi, baru kita safe person-nya. Personal protective equipment jawabannya, gitu ya. Tapi memang ini ada aturannya juga, jadi nggak bisa kita sediakan terus tidak kita kontrol, nggak bisa juga. Nanti efektivitasnya kurang. Kemudian juga perlu ditunjang dengan adanya fasilitas-fasilitas ya. Seperti ini yang kiri ini safety shower di lab